Wabarakatuh. Ustadz, dari Abdullah di Cipta Karya, apakah ini termasuk cahaya dari ilmu atau keterangan yang luar biasa dari sebuah pemikiran sampai manusia zaman sekarang ini lahir dari perkataan-perkataan ahli ilmu juga, Ustadz? Mengapa Allah menyuruh iblis untuk bersujud kepada Adam padahal tahu iblis itu tidak akan melakukan? Kemudian mengapa wahyu pertama itu di Gua Hira bukan di masjid, padahal masjid paling mulia katanya? Kemudian mengapa Allah menciptakan babi kalau harus juga mengharamkan babi tersebut? Dan mengapa Allah tidak menjadikan manusia itu tunduk atau masuk surga semuanya, Ustaz? Ini mohon penjelasan. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allah maha tahu pertanyaan itu juga akan terjadi. Maka Allah sudah memberikan jawabannya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan ini, tetapi kitalah yang ditanya. Kenapa tidak mau mengakui, tidak mau mengimani dan tidak mau mengikuti. Allah tidak ada yang berkuasa di atasnya, tapi Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Dan tak satu pun perintahnya dan tidak satu pun larangannya luput dari hikmah. Diketahui oleh yang tahu atau tidak diketahui oleh yang jahil. Oleh sebab itu pertanyaan seperti ini kalau sempat ditanya di majlis Imam Malik, kena usir ini. Innaka dhallun mudil min ahlil bid'ah, wallahu musta'an. Baik, jazakallah khairan. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami, mudah-mudahan tidak mengambil perkataan seperti ini, Ustaz ya. Ada tambahan, Ustaz? Nah? Ustaz ada tambahan? Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin mengajak kita bersama untuk memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah ilmu dan iman. Ini banyak kadang di antara pertanyaan-pertanyaan di majelis-majelis ilmu, tetapi untuk sesuatu yang memang tidak perlu untuk dipertanyakan. Ada yang mempertanyakan, Pak Ustadz, apa warna tongkat Nabi Musa dulu? Warna tongkat berapa panjangnya tongkat Nabi Musa? Oke, sekarang kita tahu berapa panjangnya. Terus untuk apa gitu? Jadi pertanyaan itu upayakanlah menambah ilmu iman kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Jangan justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang justru menimbulkan keraguan. Ini ciri-ciri dari orang-orang yang memuja-muja akal. Ada pertanyaan orang-orang liberal gini, mampukah Allah menciptakan batu besar yang dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Ini kita mau jawab apa? Apapun jawabannya, mampu atau tidak mampu, kufur. Mampukah Allah menciptakan batu besar yang dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Apa jawabnya? Saya baca pertanyaan ini dalam buku filsafat. Ada pertanyaan itu dalam buku filsafat. Dan saya pernah membacanya. Untuk apa gitu pertanyaan begini? Apapun jawabannya, kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah mampu. Tapi kan dia sendiri tidak mampu mengangkatnya. Kufur kita kan? Nah, oleh karena itu, pertanyaan seperti tadi, yang mungkin saja akan ada mungkin orang yang bisa menjawabnya. Tapi sekali lagi, pertanyaan selalulah untuk menambah ilmu dan iman kita sehingga semakin dekat dengan Allah. Untuk apa Allah ciptakan iblis? Padahal dia akan menggoda. Coba kalau Allah tidak ciptakan, aman kita kan? Untuk apa Allah ciptakan babi kalau juga akan diharamkan? Satu hal yang harus kita camkan bahwa tidak ada satupun yang sia-sia dalam perbuatan Allah. Kalaulah tidak ada iblis itu, kita tidak hidup di dunia ini. Tidak hidup kita di dunia ini kan? Iblis kan dulu gara-gara dia Adam diciptakan, gara-gara iblis Adam keluar dan turun ke muka bumi. Maka kita tinggal di bumi. Ada dulu seorang pejabat di kedutaan nanya sama mahasiswa, kenapa iblis Allah ciptakan? Kalau iblis tidak Allah ciptakan, bapak tidak jadi pejabat di sini.
Kalau lah enggak, kan itu kan gara-gara iblis Adam turun ke bumi kan. Lalu dia punya keturunan, jadilah bapak. Bapak jadi diplomat kena iblis. Kalau bukan kena iblis, tidak ada pertanyaan seperti ini. Nah, jadi ikhwah fillah, seluruh yang mendengarkan, yang menyaksikan, cobalah. Kalau bertanya di majelis ilmu, pertanyakan yang menambah ilmu, menambah iman, sehingga kita semakin dekat dengan dan Allah. Jangan pertanyakan hal-hal yang membuat kita semakin ragu dan agama. Justru itu nanti membuat kita keluar dari cahaya, pindah kepada kegelapan. Sekira seperti itu, wallahu a'lam.